Halo guys, kembali lagi di channel YME. Semoga hari Anda selalu bahagia. Hari ini kita akan membahas smartphone terbarunya iQOO Z9X. iQOO Z9X hadir sebagai penerus dari iQOO Z7X yang sudah dipasarkan sejak April tahun 2023 di Indonesia. Smartphone ini resmi diumumkan kehadirannya di Indonesia pada 21 Mei tahun 2024 bersama dengan iQOO Z9. Banderol harga sang ponsel ada di angka 3 juta. Dengan harga tersebut, iQOO Z9X tawarkan kemampuan yang menarik. Desain dari HP ini terasa lebih fresh dan lebih minimalis, menggunakan modul kamera berbentuk persegi dengan sudut yang melengkung. Bingkainya juga lebih datar dan tidak terlalu menonjol saat dilihat dari samping. Selain itu, tampilannya terlihat lebih minimalis berkat warna modul yang masih senada dengan warna modulnya. Hal ini membuat tampilan modulnya sedikit tersamarkan dan hanya terlihat dua tempat untuk kamera yang berwarna hitam. Warna modul kameranya juga terlihat lebih mengkilap dengan titik utama di bagian tengah. iQOO Z9X memiliki satu peningkatan dibanding pendahulunya, yaitu dari sisi ketahanannya. iQOO menyematkan sertifikasi EP64. Hal ini membuat HP tahan terhadap debu dan air. Bahkan, HP ini aman jika terjebak hujan sekalipun. iQOO Z9X hadir dengan ukuran layar yang cukup luas yaitu 6,72 inci. Bisa dibilang, HP ini cocok untuk Anda yang senang menonton atau bermain game. Ukuran bezel yang mengelilinginya juga tidak terlalu tebal dengan rasio layar ke bodi 86,4%. Selain luas, HP ini juga menawarkan kenyamanan penggunaan di kelasnya yaitu dengan refresh rate 120 Hz, aktivitas seperti scrolling atau bermain game jadi terasa lebih mulus. Apalagi dengan resolusinya yang cukup tinggi yaitu Full HD+. Ketajaman serta detail yang ditampilkan sudah cukup baik di kelasnya. Sayangnya, iQOO Z9X ini masih menggunakan panel IPS LCD. Padahal, beberapa HP lain di kelas harga 3 jutaan sudah banyak yang memakai panel layar AMOLED. iQOO Z9X menjadi salah satu HP di kelasnya yang cukup tangguh. Hal ini lantaran chipset yang digunakannya yaitu Snapdragon 6 Gen 1 sudah mendukung jaringan 5G. Chipset tersebut dibangun dengan proses fabrikasi 4 nanometer. Snapdragon 6 Gen 1 mengandalkan 8 inti CPU yang disematkan. Terdiri dari 4 core Cortex A78 berkecepatan 2,2 GHz untuk performa, dan 4 core Cortex A55 berkecepatan 1,8 GHz untuk efisiensinya. Sedangkan untuk GPU-nya ada Adreno 710. Jenis RAM yang digunakannya yaitu LPDDR4X dengan kapasitas 8 GB dan 12 GB. Tentu saja iQOO memiliki fitur Extended RAM agar kapasitasnya bisa makin luas dengan meminjam RAM virtual ke memori internal. Sementara itu, jenis memori internal yang digunakan adalah UFS 2,2 dengan kapasitas 128 atau 256 GB. Sektor kamera tentu menjadi salah satu sektor yang cukup krusial untuk sebuah HP. Meski begitu, tampaknya iQOO tidak mengubah terlalu banyak konfigurasi kamera. Untuk iQOO Z9X, kamera utamanya memiliki resolusi yaitu 50 megapiksel dengan bukaan f1.8 disertai fitur PDAF untuk menjaga fokusnya tetap pada objek tertentu. Kamera ini memiliki ukuran sensor 1/1,95 inci, sehingga sudah cukup baik dalam menyerap cahaya untuk gambar lebih terang. Sedangkan kamera keduanya hanya diisi oleh sensor kedalaman 2 megapiksel. Bisa dibilang, HP ini masih mengandalkan kamera utamanya saja untuk pemotretan di bagian belakang. Sementara untuk kamera depannya, tidak ada peningkatan apapun dibandingkan pendahulunya. Hanya dibekali kamera selfie 8 megapiksel f2 Berikut ini hasil foto dan video dari iQOO Z9X.
Khususnya ketika foto diambil pada kondisi pencahayaan yang cukup, di kondisi low light, detail menurun, dan warna jadi sedikit memudar. Hal ini cukup wajar terjadi di kelas harganya. Beralih ke videografi, kini sudah mampu merekam video hingga kualitas 4K di 30 frame per detik melalui kamera utamanya. Begini hasilnya kalau saya rekam sambil jalan. Nah, kondisinya ini pagi hari. Ya guys, sekarang kita coba rekam dengan format 1080 di 30 fps untuk kamera utamanya. Seperti ini hasilnya. Bagaimana guys? Silahkan komen di bawah ya untuk hasil kamera dari iQOO Z9X. Dan seperti ini untuk penampakan kamera depannya. Ini hanya untuk di resolusi 1080 di 30 fps. HP ini punya speaker dengan konfigurasi stereo alias ganda. Lubang speaker utama HP ini ada di frame bawah, sedangkan speaker keduanya menyatu dengan earpiece. Tak hanya itu, iQOO Z9X mengantongi sertifikasi Hi-Res. HP ini pun mampu memutar audio beresolusi tinggi yang lebih imersif dan hanya dapat dinikmati melalui earphone. Untungnya, HP ini masih menyediakan port audio jack 3,5 mm. iQOO Z9X memiliki ketahanan baterai yang luar biasa berkat kapasitasnya yang bisa dibilang di atas standar. Kapasitas baterai yang disematkannya yaitu 6000 mAh dengan pengisian daya cepat 44 Watt. Kesimpulan, meski sebagai model terendah di serinya, iQOO Z9X memiliki beberapa kelebihan yang menarik. Misalnya layar yang lebih luas dengan pergerakan mulus berkat refresh rate 120 Hz. Kecerahan layarnya juga sudah lebih baik dibanding pendahulunya. Untuk terkait harga smartphone ini silakan cek di link yang ada di deskripsi video ini. Demikian informasi dari kami. Semoga bisa membantu referensi Anda apakah mau beli atau tidak. Sekian, dan sampai bertemu lagi di video berikutnya.